Hari ini kita belajar dari pasal 18 sampai pada ayat 18 sampai ayat yang ke-25 dari pasal 1. Nah, Bapak Ibu, ini cerita tentang bagaimana Tuhan datang bicara buat Yusuf. Ya, Tuhan perlu menguatkan Yusuf supaya Yusuf jangan sampai negative thinking buat Maria, karena Alkitab berkata, kalau Bapak Ibu membaca, Yusuf adalah seorang yang sangat tulus, ya. Jadi pasti dia menjaga kesucian pacarannya dengan tunangannya Maria. Nah, dia nggak pernah sentuh Maria, dan bagaimana tiba-tiba Maria datang bilang, aku hamil. Nah, pasti laki-laki mana yang gak pernah sentuh pacarnya, tunangannya, dan tiba-tiba pacar tunangannya bilang gini, Hani, saya hamil. Ya, pasti semua laki-laki pikirannya sama. Nah, ada kelebihan Yusuf yang kita perlu belajar. Yusuf adalah gambaran gereja yang Tuhan inginkan. Gereja yang Tuhan inginkan itulah gereja yang penuh dengan tulus hati. Ya, tulus hati dan keyakinan akan Allah yang melebihi logika. Nah, tulus hati ini lawan dari parasit. Tak kalah hari-hari ini banyak orang sangat bergaya parasit di hadapan Allah. Datang kepada Allah, ngambil yang baik dari Allah, tapi nggak pernah mau hidup seperti yang Allah inginkan. Yusuf sebaliknya, dia tulus. Dia benar-benar melihat Allah sebagai Tuhan dan Rajanya. Jadi Bapak Ibu bayangin, waktu malaikat bilang gini, ucu Maria hamil dari Roh Kudus. Nah, saudara, ini baru banget gitu. Tapi Yusuf belajar percaya, karena itu saya tulis begini. Gereja itu harus tulus seperti Yusuf. Dan keyakinan akan Allah melebihi logika. Bisa dijelasin kayak apa tuh hamil dari Roh Kudus, gimana gitu loh. Itu kan logika. Tapi Yusuf begitu percaya. Jadi begitu Allah datang dan berkata Maria hamil dari Roh Kudus, Yusuf gak ada perbantahan. Yusuf berkata, saya percaya Tuhan. Nah, ini seni hidup yang sudah hilang dari gereja. Saya ulangi, gereja hari ini lebih banyak dipenuhi oleh logika. Semuanya harus logika. Nah gitu, mau bangun gereja begitu pendetanya bilang, jemaat, saya merasa Tuhan suruh kita bangun gereja, rame-rame bilang, uangnya berapa Pak? Secara ekonomi kalau uang bangunan gereja kita 1 miliar, kita minimal punya 800 juta baru kita jalan. Itulah kita. Jarang dari kita begitu, pendeta kita berkata, nampaknya kita harus bangun gereja. Lalu kita serba berkata, siapa? Selalu saja ada dakwaan dari orang-orang yang sebenarnya dikasih kepintaran logika oleh Tuhan. Seperti harusnya Hakim-Hakim pasal 9. Memakai akal dan logika kepintaran untuk keselamatan dirinya. Tetapi hari-hari ini gereja dipenuhi oleh orang-orang yang diberkati Tuhan dengan akal kepandaian yang luar biasa. Tetapi melakukan segala sesuatu seakan-akan dia lebih pandai dari Tuhan. Emangnya Tuhan yang menyuruh pendetamu bangun gereja? Goblok, gak tahu. Tuhan tahu, tapi Tuhan mau logika kita ditundukkan pada ketaatan. Coba Bapak Ibu kalau jadi Yusuf bagaimana? Dapatkah dijelaskan bagaimana hamil dengan Roh Kudus? Sampai hari ini pun ilmu pengetahuan tidak bisa menerjemahkannya. Tetapi iman berkata bahwa Allah kan yang menjadikan kandungan tubuh manusia. Dia bisa bikin apa saja di kandungan dari wanita. Dia bisa bikin apa saja. Karena itu dia pencipta manusia. Nah, kita lupa bahwa dia itu pencipta. Kita lupa bahwa segala hal itu bisa dia lakukan dalam sekejap. Nggak perlu butuh persetujuan kita. Makanya saya bilang ini gaya hidup yang hilang dari gereja. Tulus. Dia tulus sekali. Ambil keuntungan. Saya ulangi. Dia tidak ambil keuntungan dari hubungannya dengan Tuhan. Dia belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia nggak ngerti,
dia belajar percaya. Hal kedua, pesan Natal bagi kita semua adalah, lihat gambaran Yusuf itu adalah gambaran gereja yang rela menekan hawa nafsunya demi pekerjaan Tuhan. Saudara lihat, kalau saudara membaca pada ayat 25, Yusuf berketetapan tidak menyentuh Maria. Saya ulangi, begitu Yusuf menikah dengan Maria, ceritanya, yang tahu bahwa Maria hamil dari Roh Kudus kan cuma Ucu, Yusuf ya, nggak ada yang lain. Nah begitu dia tahu bahwa Maria ini sudah hamil oleh Roh Kudus, dia berketetapan tidak menyentuh Maria. Wow, tidur satu kamar, satu ranjang. Oh lihat Maria mandi, berdandan. Aduh, mata laki-laki mana yang kuat tahan, ya. Bahkan yang bukan istrinya saja kalau lihat dia telanjang, oh diterkam. Ini istrinya gitu loh. Ini bukan lagi tunangannya, ini istri sah. Tapi Yusuf sangat tahu yang ada dalam kandungan Maria itu dari Roh Kudus. Tuhan lagi berurusan dengan Maria. Nah karena Tuhan lagi berurusan dengan Maria, sekalipun dia punya hak meniduri Maria, dia berketetapan untuk tidak melakukannya. Saudaraku, kita semua dikuasai oleh keinginan daging. Siapa yang tidak? Tetapi belajarlah dari Yusuf. Yusuf sangat memahami tentang pekerjaan dan tujuan Allah kepada istrinya. Karena itu dia berketetapan. Kita nggak dapat tulisan bahwa Tuhan Yusuf, jangan coba-coba sentuh istrimu ya. Jangan coba-coba ya. Kagak. Yusuf yang memutuskan. Makanya nggak heran dia dibilang orang yang tulus hati. Karena apa? Dia sangat mampu menekan egonya. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sekalipun dunia menawarkan banyak hal hari ini kita. Saya ulangi, sekalipun dunia menawarkan banyak hal yang enak bagi kita hari ini, belajar berserah kepada pekerjaan Tuhan. Tujuan Allah, temukanlah pekerjaan yang Tuhan ingin Anda dan saya selesaikan. Dan taklukkanlah segala kedaginganmu kepada rencana Allah yang luar